Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia, edisi hari Jumat tanggal 29 April 2022. Bacaan kitab suci yang kita renungkan pada kesempatan ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 34 sampai dengan 42. Itu tentang nasihat Gamaliel, dan juga diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 15 tentang Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini membawa roh dan kehidupan, khususnya bagi kita yang sering pesimis dalam hidup ini, yang suka mengeluh, cenderung melihat kekurangan-kekurangan dengan berbagai macam keluhan. Saya miskin, saya tidak pandai berbicara, saya tidak pandai bergaul, saya sakit-sakitan, dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga sulit untuk berkembang dalam hidup. Persis para murid ketika ditantang oleh Tuhan Yesus untuk memberi makan 5.000 orang. Mereka datang dengan keluhan-keluhan. Waduh, tempat ini jauh, di mana kita bisa beli roti. Waduh, uang kita tidak cukup. Dengan uang yang kita miliki, kita tidak bisa membeli roti untuk orang sebanyak ini. Waduh, di sini ada memang yang bawa roti, ada 5 dan 2 ikan. Tetapi apa gunanya itu untuk orang sebanyak ini? Tapi tunggu dulu. Ketika Yesus mendengar bahwa ada yang membawa 5 roti dan 2 ikan, dia mengatakan, bawa kemari, bawa kepadaku. Yesus mengucap syukur dengan 5 roti dan 2 ikan itu, dan kemudian membagikannya kepada banyak orang, sehingga 5.000 orang belum terhitung, perempuan dan anak-anak dapat makan sampai kenyang. Bahkan dikumpulkan sisa-sisanya masih 12 bangku. Luar biasa, saudara-saudari. Nah, saudara-saudari yang terkasih, mungkin secara realistis kita pun sadar akan keterbatasan kita. Kita banyak keterbatasan, ya, kelemahan yang memang realistis kita terima. Tetapi hari ini Yesus menegaskan undangannya untuk kita. Yang pertama, putuskan untuk menggunakan hidupmu bekerja sama dengan Yesus untuk melayani dan memberi kehidupan bagi banyak orang. Jangan gunakan hidupmu untuk diri sendiri, tetapi hari ini juga putuskan, Tuhan, saya mau menggunakan kehidupanku untuk bekerja sama denganmu, memberi kehidupan bagi banyak orang. Seperti undangan Yesus kepada para murid. Hei para murid, kamu harus memberi makan kepada orang banyak ini. Kita pun diundang oleh Yesus untuk memberi makan banyak orang. Yang kedua, bawalah kepada Yesus apapun yang Anda miliki dengan penuh syukur, dan biarkan Yesus bekerja. Dia sendiri yang akan bekerja untuk melipat gandakan apa yang kita miliki, sehingga dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan pelayanan, kebutuhan pastoral, dapat memberi makan banyak orang. Kemudian yang ketiga, lakukanlah segala sesuatu dalam nama Tuhan, karena sesuai dengan nasihat Gamaliel, jika pekerjaan kita dari Tuhan, maka tidak ada kuasa manusia manapun yang dapat menghancurkannya. Karena itu, marilah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dalam nama Tuhan dan untuk Tuhan Yesus. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan dari Tuhan sendiri, sehingga tidak ada kuasa manusia manapun yang dapat menghancurkannya, dan tidak ada teror ancaman apapun yang membuat kita gentar untuk terus melakukan pekerjaan-pekerjaan
yang mulia itu. Kemudian hari ini juga saudara-saudari, kita memperingati Santa Katarina dari Siena. Santa Katarina ini dengan kehidupannya yang secara fisik sebelumnya penuh dengan kekurangan, keterbatasan, yang sakit-sakitan, dengan segala kelemahan yang dia miliki, tetapi dia mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, sehingga hidupnya dipakai oleh Tuhan sebagai sarana atau tanda kemuliaannya. Santa Katarina dari Siena adalah salah seorang pujangga gereja. Dalam kehidupan rohani, dia mendapatkan karunia hidup rohani yang sangat tinggi, yaitu pengalaman persekutuan dengan Tuhan sendiri, persekutuan dengan Allah sendiri di dalam kehidupannya. Sehingga melalui kesaksian hidup Santa Katarina dari Siena ini, kita pun diberikan harapan, kekuatan, kepercayaan bahwa kita pun dengan menyerahkan kelemahan kita, kerapuhan kita, menyerahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan, maka hidup kita pun akan dipakai oleh Tuhan sebagai sarana untuk menyatakan kemuliaannya. Semoga Santa Katarina dari Siena selalu mendoakan kita. Semoga demikian.